Sahabat kreatif, masih ada Tarisa di sini ya. Kita udah masuk ke segmen sharing time nih. Waktunya untuk berbagi, sahabat kreatif. Sharing is caring. Dan malam ini Tarisa sudah tersambung dengan Bang Kinahar, sahabat kreatif ya. Halo, kita sapa dulu. Selamat malam. Selamat malam, halo. Halo, apa kabar Bang? Alhamdulillah, kata Lisa sehat? Alhamdulillah, sehat juga. Soalnya lagi banyak yang batuk-batuk nih Bang. Oh iya, kayaknya karena musim pancaroba itu ya. Oh iya ya. Tapi banyak juga yang aneh-aneh pikirannya gara-gara terbatuk-batuk ya kan. Karena ada momennya aja. Sebenarnya ada momennya, maksudnya ada 4 tahun yang lalu gitu ya kalau dilihat-lihat. Di bulan-bulan segini nih, memang bulan pergantian musim. Jadi yang paling mungkin tuh memang batuk, pilek, demam. Memang musimnya sebenarnya ya, 4 tahun lalu sebelum ada hal ini gitu. Belum ada makhluk ini. Memang kayak gitu dia. Maksudnya kita badan ini perubahan musim lah, biasa. Sekarang Bang di lampu merah kalau batuk ditengokin sekampung. Itulah Kak. Jadi memang lebih parah batuk nampaknya sekarang ini daripada maki orang gitu. Oh iya. Ngeri kali Bang. Oke lah Bang, ini kita malam ini mau bahas soal sakit menyakiti nih. Yoi. Ya. Kenapa aku disakiti gitu? Judulnya itu ya, kenapa aku disakiti. Kenapa aku disakiti? Padahal aku juga bisa menyakiti loh. Ya, atau aku sebenarnya baik benar-benar saja, tapi kok aku masih disakiti? Waduh. Jadi apa nih yang mau kita bahas dari judul kenapa aku disakiti? Kenapa aku disakiti ini pertanyaan bagi orang yang tersakiti, ya kan? Pastilah itu. Terus biasa ini ini pernyataan para korban lah gitu. Kenapa sih aku disakiti gitu ya? Kok aku gitu kan? Padahal aku udah baik, aku udah begini, kok aku gitu kan? Dan sepertinya memang sepanjang umur kita ini, saya rasa hampir rata gitu dari 1.000 manusia kalau kita tanya, hampir dari 1.000 manusia itu pernah mengatakan hal ini gitu ya. Kenapa nih aku disakiti gitu? Jadi dia bertanya yang pernyataan sebenarnya gitu. Jadi ini maksudku, ini adalah masalah banyak orang gitu. Kenapa aku disakiti? Nah, kita mau melihat perspektif tentang kenapa aku disakiti ini gitu. Kadang belum tentu memang kalau seandainya kita yang salah, terus kita tuh disakitin gitu kan, ya itu sah-sah aja. Tapi sebelum itu gini dulu lah. Apa yang membuat kita disakitin gitu kan? Kalau itu yang ditanya mungkin jawabannya ya ketika difitnah, ketika diejek, ketika dimaki, ketika ditipu, ketika dibohongi dan seterusnya gitu. Jadi ini adalah hal-hal atau judul-judul yang membuat seseorang itu tersakiti. Baru kita nanya nih, kenapa dia bisa dimaki? Kenapa dia bisa dibohongin? Kenapa dia bisa difitnah? Kan itu pertanyaan berikutnya. Kalau memang kita salah, terus kita disakitin gitu, kayaknya ya udah gitu ya, nggak akan keluar tuh kalimat tanya yang tadi, kenapa aku disakitin. Biasanya kata kalimat tanya kenapa aku disakiti ini keluar apabila kitanya ngerasa kalau kita benar gitu kan. Kita ngerasa kita benar, tapi kita masih juga disalahkan gitu. Maka keluarlah kalimat tanya tadi, kenapa aku disakiti? Benarkah kita itu benar? Kan itu pertanyaannya. Kalau memang kita benar, kenapa hal ini masih bisa terjadi gitu? Bukankah yang melakukan kebenaran maka akan mendapatkan kebenaran juga? Bukankah yang melakukan kebaikan tapi akan mendapatkan kebaikan juga? Teorinya kan gitu nih. Tapi kenapa kita melakukan kebenaran tapi kok malah kita itu yang malah kita disiksa atau malah kita ditipu dan sejenisnya gitu. Ini konsepnya bagaimana nih gitu. Jadinya malas deh buat baik. Toh aku diginikan juga, lebih bagus aku buat jahat aja gitu. Nggak sedikit juga orang yang terakhir menyimpulkan begitu gitu. Karena saya punya beberapa kawan yang terakhir begitu kesimpulannya gitu. Aku udah baik loh gitu. Apalagi ini yang berpasangan sih biasanya gitu kan, anak-anak muda gitu. Aku udah baik sama dia, aku udah perhatian. Tapi kenapa dia masih ginikan aku? Kalau gitu aku akan beginikan semua orang lainnya gitu. Kalau cowok yang ngomong aku akan beginikan cewek-cewek yang lainnya gitu. Jadi dia ngambilnya yang begitu gitu. Nah sekarang ini sebelum sampai ke kesimpulan apakah aku mau memaafkan atau tidak gitu ya, atau aku akan membalas,
kita mau beredel dulu nih. Kenapa hal itu bisa terjadi padahal kita sudah melakukan yang baik gitu. Nah, seiring dengan perjalanan perenunganku dan aku ngelihat orang-orang yang bercerita kepadaku gitu, itu memang udah jadi salah satu algoritma kehidupan ini gitu. Memang di satu sisi algoritma kehidupan itu ialah ketika kita berlaku baik maka kita akan mendapat kebaikan. Tapi ada satu lagi, maksudnya ini dia tidak stop sampai di situ, kan ada lanjutannya. Ketika kau berlaku tidak baik, maka kau akan mendapatkan yang tidak baik juga. Kan gitu tuh gitu. Jadi dia nggak bisa sepenggal lah. Itu dia harus satu paket gitu. Nah, kita udah ngelakukan kebenaran, tapi kenapa kita disakitin ini gitu. Satu pemikiran, bisa jadi sebenarnya yang kita rasakan sakit ini adalah kelakuan kita di masa yang lampau yang belum sempat terbalas gitu. Jadi pesan yang mau disampaikan ini, ketika kita mengalami posisi yang disakitin, maksudku abaikan dulu orang yang menyakitin kita gitu. Karena kalau kita ngelihat orang sosoknya, misalnya aku sama Kak Tarisa gitu kan, Kak Tarisa bilanglah nyakitin aku gitu. Hal pertama yang harus kulakukan ialah abaikan dulu Kak Tarisanya. Jangan lihat Kak Tarisanya. Kalau ngelihat Kak Tarisanya, yang ada paling mungkin yang dilakukan manusia ialah aku akan mencoba melihat keburukannya kakak juga gitu kan. Jadi nanti akan terus begitu, jadi kayak bola salju aja. Aku ngelihat buruknya kakak dan kakak tahu itu, ya kakak akan membalas begitu. Dan terakhir kita nggak damai, kita nggak tentram, itu nggak sungguh sangat tidak asik begitu gitu. Jadi kalau misalnya aku disakitin kakak atau kita disakitin orang lain, pesan pertama jangan lihat orangnya, nggak usah lihat sosoknya gitu. Oke, kita abaikan dulu sosoknya. Terus kita lihat yang terjadi pada kita. Misalnya aku dimaki sama Kak Tarisa misalnya gitu. Aku hilangkan Kak Tarisanya, aku tinggal ngelihat aku sekarang kena maki nih gitu kan. Nah, dari situ kita mulai merenunginya. Kenapa aku dimaki gitu? Iya, adakah perbuatanku dulu yang pernah memaki orang yang belum pernah aku mengucapkan minta maaf kepadanya? Jadi kita nggak usah, kan kadang-kadang tuh maksudnya ada kemungkinan ya, Kak Tarisa itu memaki aku, itu juga bukan, maksudnya gini, Kak Tarisa memaki aku, itu juga udah hasil izinnya Tuhan mungkin untuk membalas kejahatanku yang lalu gitu. Jadi kakak lah, jadi apa namanya, jadi orang yang apa istilahnya itu Kak, yang jadi algojonya gitu, algojo untuk membalas kejahatanku, karena memang algoritmanya yang tadi tuh, bahwa kejahatan yang kau lakukan maka kau akan mendapat kejahatan yang pula gitu. Jadi dia satu paket aja gitu. Nah, tapi kan nggak harus, misalnya nih kakak jahatin aku, ya belum tentu nanti aku yang akan menjahatin kakak gitu loh. Tapi nanti bisa jadi dia entah berapa hari kemudian, berapa bulan atau berapa tahun kemudian, ada mungkin orang lain atau kawan dekat kakak yang melakukan hal yang sama ke kakak seperti kakak melakukannya ke aku gitu. Nah, jadi oleh sebab itu ketika kita itu disakitin, ini kabar baik sebenarnya hanya cara Tuhan untuk menegur kita, mengintrospeksi diri gitu, apa kesalahan yang mungkin dulu pernah kita buat. Jadi ya udah bertaubatlah gitu, minta ampun lah. Kalau memang maksudnya tuh pengalamanku nanti kita ingat kok. Oh mungkin aku nih yang kayak gini nih. Oh mungkin aku nih yang kayak gini nih gitu. Akan ada itu lintasan-lintasan yang begitu ketika kita mau betul-betul merenung tentang ini salahku di mananya ya gitu. Bukan salahku ke kakak ya, tapi salahku di kehidupan yang lalu. Aku pernah buat salah sama siapa nih? Kok sampai aku diginikan sekarang ini gitu. Nah, kalau sama Kak Tarisanya, apa yang harus kulakukan? Pertama, ya terima kasih sama Kak Tarisa gitu. Karena sudah berkenan untuk menjadi orang yang membalas kejahatanku yang lalu gitu. Kan itu maksudku, kakak udah mau berbuat dosa gitu ya. Udah mau berbuat dosa untuk menebus kesalahanku. Kan itu kakak ini baik banget berarti gitu. Jadi kalau sama kakaknya aku ya harus mengucapkan terima kasih. Jadi kalau kepada siapapun ya, ini mungkin agak aneh gitu pemikirannya. Tapi pengalaman pribadiku, banyak orang yang kuberikan saran dan melakukan hal yang sama, mereka semua merasa tenang gitu. Jadi pertama ucapkan dulu terima kasih, lalu kita yang minta maaf gitu. Minta maafnya sama diri sendiri dulu yang pertama gitu.
Jadi aku minta maaf kepada diriku karena pernah melakukan sebuah kesalahan sampai sekarang ini harus menerima kembali kesalahan itu. Jadi minta maafnya ke diri dulu. Udah ke diri ini baru minta maafnya ke Kak Tarisanya gitu. Ya aku minta maaf Kak Tarisa sehingga kakak jadinya misalnya memaki aku gitu. Nah kalau kita mampu melakukan tahapan-tahapan ini gitu, kita akan seperti yang disampaikan One Piece kalau kata kawanku, yaitu memiliki jiwa yang bebas gitu. Jadi nggak ada lagi terikat oleh dendam, nggak ada lagi terikat oleh sakit hati gitu. Nah, kedepannya kan hasil perenungan tadi kenapa aku begini kan itu akan membuat beberapa list gitu. Oh, ternyata aku begini, ternyata aku begini. Nah, itu tinggal kita rubah. Ya, walaupun nanti kita salah lagi, ya itu sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Tapi yang penting kita udah mengazam, udah menekadkan bahwa kita mau berubah. Jadi dalam sesi pertama ini yang mau kita sampaikan, seumpama kita disakiti, jangan gak usah lihat oknumnya, tapi coba kita lihat mungkin kita pernah melakukan kesalahan sebelumnya, pikirkan, renungkan betul, lalu buatlah mungkin listnya apa kesalahan yang kita buat dan apa yang harusnya kita lakukan gitu. Setelah itu minta maaf, terima kasih kepada orang yang telah menyakiti kita karena dia itu bersedia untuk dijadikan alat untuk menebus kesalahan kita. Betapa baiknya orang itu, lalu kita minta maaf kepada diri sendiri karena mungkin dulu kesalahan kita sehingga kita harus menerimanya lagi sekarang gitu. Minta maaf, lalu minta maaf sama yang menyakitin kita tadi gitu. Ya, itu sih bayanganku untuk yang pertama ini, Kak. Oke, jadi dari judul besar kita juga udah pertanyaan gitu ya, kenapa aku disakiti. Jadi kalau yang bisa aku simpulkan dari apa yang Bang Kinahar bilang ya, jawabannya coba kamu introspeksi diri dulu gitu ya. Iya. Karena yang terjadi sama kita itu adalah perbuatan kita yang lampau, kayak gitu. Apa yang ditanam ya itu yang tuai gitu ya. Iya, jadi memang pertama yang tadi ya. Jadi kalau seandainya kita disakitin nih, lihat dulu gitu. Apa kesalahan yang dulu pernah aku buat atau apa lagi yang harus berubah dalam diriku ini gitu. Karena logika yang lain gitu ya. Ini logika ketuhanan gitu ya yang lain. Semuanya terjadi kan izin Tuhan gitu. Kita udah sepakat lah, semua agama pun sepakat tuh bahwa yang terjadi di dunia ini semua izin Tuhan. Jadi cara Tuhan menegur kita itu ya salah satunya dengan yang tadi tuh gitu. Dan itu bukan karena aku ngelihatnya itu bukan karena jahatnya Tuhan gitu ya, tapi karena kasih sayangnya Tuhan itu kepada kita. Dia mau kita tuh memang jadi hamba yang betul-betul bagus nanti kalau pulang kepada Tuhan gitu. Jadi menuju pulang kampungnya kita gitu ya. Kalau pulang kampung nih ya bahasa lain dari kematian gitu kan. Jadi menuju pulang kampungnya kita tuh memang dipersiapkan betul untuk jadi pribadi yang memang layak untuk pulang kampung gitu. Jadi macam-macam tuh caranya gitu. Nah, cara yang paling efektif memang untuk membuat manusia ini kembali mengingat Tuhannya, itu yang paling efektif memang waktu dia disakitin gitu. Kalau dia dikasih kebahagiaan, biar mayoritas cenderung lalai gitu ya. Tapi kalau dia disakitin dalam berbagai macam pengertian gitu. Ini nih yang paling gampang gitu. Apalagi kalau dia udah buntu gitu. Baru dia kembali, ini Tuhan sebenarnya macam mana nih ya gitu. Jadi memang itu adalah cara Tuhan cara Tuhan menunjukkan kasih sayangnya. Jadi lihatlah itu agar kita nggak stres. Jadi tujuan ngobrol kita ini kan biar nggak pening gitu ya, biar bahagia lah, gitulah sih poinnya gitu. Biar bahagia gitu. Nah ternyata itu bisa di setel gitu. Kejadian ini semuanya bisa di setel tergantung cara berpikir kita. Kalau enggak bisa asam lambung, karena kawan saya itu ada yang sampai asam lambung gitu karena punya cara berpikir karena pening gitu, ruwet. Kenapa aku diginikan gitu. Gitulah pertanyaannya itu aja terus. Kok aku kayak gini sih padahal aku udah begini gitu. Jadi kalau saya lihat alurnya tuh pertama dia bertanya kenapa aku disakitin, alur yang kedua dia akan mengungkit semua kebaikan-kebaikan dia gitu. Baru alur yang ketiga biasanya dia akan melihat orang yang menyakitin dia. Itu bisa jadi padahal dia itu kan begini ya, maksudnya
akan dilaga-laga yang begitulah. Dan semua pernyataan itu bukan membuat kita makin bahagia, tapi membuat kita makin stres gitu. Oleh sebab itu, harapannya kalau udah dengar obrolan kita malam hari ini, nggak ada lagi tuh alasan untuk tidak stres dengan dengan yang kita disakitin ini gitu. Nah, fakta yang lain gitu ya terkait model yang disakitin ini, bukan cuman orang yang memaki. Kadang kerjaan kita tuh nggak siap atau kita butuh, kita nggak tahu mau ngapain, kok ini nggak berhasil dan seterusnya. Itu bisa jadi juga adalah salah satu balasan atau maksudnya dari perbuatan kita yang lampau gitu. Jadi ketidakberhasilan kita dalam hal apapun, lihatlah itu sebagai peluang pertaubatan gitu. Apa yang salah sama aku nih? Jadi pertanyaannya gitu aja terus. Nggak usah kita nyalain orang lain gitu. Kita nengoknya ke diri kita. Jadi kenapa bisa begini? Kenapa nih? Apalagi yang harus diperbaiki? Yang itu aja. Kalau kita merasa bahwa nggak ada lagi yang harus kita perbaiki, itu sudah masalah gitu. Karena nggak mungkin ya. Nggak ada yang bisa diperbaiki, itu nggak mungkin. Terus kita mau ngelihat dari cara berpikir yang lain biar lebih enak gitu ngelihat kehidupan ini. Bahwa yang saya pahami, manusia itu sama dia, mungkin pengantarnya dari perempuan dulu. Perempuan ini kan diciptakan gitu ya dari tulang rusuknya Adam kan gitu nih ceritanya gitu. Yang mana notabene-nya tulang rusuk ini nggak ada yang lurus, tulang rusuk ini bengkok. Kalau dia itu dipaksa lurus, dia patah gitu. Kalau dia dibiarkan saja, maka dia akan bengkok. Jadi memang meluruskannya harus pelan-pelan. Tapi ingat, basicnya dia tulang rusuk yang bengkok. Maksudnya apa? Jadi bagi para laki-laki atau bagi para suami gitu, nggak usah melihat perempuanmu atau istrimu tuh yang udah perfect, udah sempurna, enggak. Dia itu tulang rusuk yang bengkok. Jadi kita tuh sadar betul kalau pasangan kita yang perempuan, dia ini tulang rusuk yang bengkok gitu. Sadar betul. Tujuannya apa? Kalau kita sadar betul ini tulang rusuk yang bengkok, kalau dia melakukan kesalahan, ya kita bisa yang legowo gitu. Oh iyalah, namanya tulang rusuk yang bengkok kan gitu nih. Nah, manusia ini kalau yang saya tahu, semua manusia itu tempatnya salah dan lupa gitu ya. Jadi memang udah basicnya, memang udah gennya manusia ini salah dan lupa gitu. Jadi kalau kita ada nengok kawan kita yang melakukan kesalahan, biar kita nggak emosi sama dia, yang pertama kali itu kita ingat dulu itu, oh iya, memang dia ini tempat salah dan lupa dan memang ini gennya. Jadi kita bisa maklum dulu gitu. Nah kalau kita udah bisa maklum begitu, mudah-mudahan kita nggak emosi. Kalau kita nggak emosi, mudah-mudahan kita bisa lebih tenang. Jadi mengambil langkah-langkahnya pun nanti lebih tenang dalam menghadapi yang kesalahan kawan kita itu gitu. Manusia nih, ya itulah, manusia ini memang tempatnya salah dan lupa gitu. Jadi kalau kawan kita melakukan kesalahan, lagi-lagi kita ulangi bahwa nggak usah langsung stres, tapi pahamilah bahwa memang dia begitu. Tempat salah dan lupa. Terus ada juga yang bilang, iya masa sih salah berulang-ulang misalnya gitu kan. Wah itu maksudku lain bab ya. Tapi yang pertama nih, kita tahu, oke dia salah, terus kita ingatkan dulu. Nah, banyaklah tuh secara teknis kemanusiaannya yang bisa kita buat. Kalau dia salah lagi, ya ingatkan lagi dan seterusnya. Dan itu kita bisa pakai waktu gitu. Mau berapa lama nih proses pembinaannya gitu. Kalau memang nggak berubah-berubah juga, ya udah saatnya dia dibina oleh orang lain, tidak lagi oleh kita. Nah, dan itu tidak ada masalah yang model begitu. Tapi kita memang berpisahnya bukan atas dasar kebencian gitu. Tapi memang udah tidak cocok saja gitu. Karena kan nggak elang tuh cuma mau terbang sama elang, merpati juga cuma mau terbang sama merpati. Jadi bukan perkara siapa baik, siapa buruk, bukan ke situ, tapi memang kimianya berbeda. Kalau istilah orang-orang zaman 90-an tuh kayak nggak chemistry gitu katanya. Bau keringatnya tuh beda gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu, pisah saja. Maksudnya pisah ini juga bukan yang nggak berteman lagi ya, tetap berteman tapi mungkin untuk hal-hal tertentu ya udahlah cuman say hello aja gitu. Ya mungkin itu sih Mbak tambahannya terkait dengan kenapa aku disakiti. Oke, Bang Kinar. Tapi kalau lah ya nih ada orang yang memang ngeyel gitu, udahlah dia bertanya kenapa aku disakiti, terus udah kita jawab lah nih dengan jawaban kita hari ini nih, Ya, yang mungkin semua sahabat kreatif yang mendengarkan mungkin dalam hati ada yang kayak gini, enggak, aku nggak pernah buat salah, tapi kenapa aku disakiti? Nah itu kayak mana tuh ngadepin orang yang kayak gitu? Iya. Dari pertama tuh sebelum begitu ya, ada nanti dia nanya nih kenapa aku disakitin itu. Orang yang disakitin nih, ketika dia nanya, itu tuh hampir 80% orang yang bertanya begitu bukan mau minta nasihat tuh Mbak.
Dia memang Jadi mau minta dukungan sebenarnya gitu. dia mau minta yang nyakiti dia tuh emang salah gitu ya. Dia mau minta Iya, pembenaran. ya bahwa kok sebenarnya benar, dia tuh pengennya itu gitu. Jadi Heeh. memang, tapi maksudnya ya apa ya, lucu ya. Ya adalah kawan kakak yang putus mungkin gitu. Terus dia, ini aku baru putus sama dia nih. Itu kalimat dia yang kayak gitu. Tuh, dia pengen dapat dukungan. Iya memang kok tuh jahat. Nah, dia pengen dengarnya itu. Iya, Jarang. itu yang pengen dia denger gitu ya. Nah, jarang memang betul-betul mau minta nasihat. Nah, pesannya apa? Kalau memang kita mau nanya, maksudku betul-betul lah siapkan diri untuk minta nasihat gitu. Karena kalau enggak ini maksudnya ya sia-sia, yang ada kawan kita tuh malah benci lagi sama kita gitu kan. Atau kita malah benci lagi sama orang yang mau kita minta nasihat tadi gitu. Judul kita mau minta nasihat, tapi dari dalam sebenarnya mau minta dukungan gitu. Jadi memang persiapkan betul kita mau minta dukungan. Oleh sebab itu di awal kita bilang kesalahan kita ini pasti terjadi atas kesalahan kita yang lampau. Tapi mungkin kita tak bisa melihat. Jadi kita perlu orang lain membantu untuk melihat blind spotnya kita ini gitu kan, titik buta kita ini gitu. Itu bisa dibantu oleh orang lain. Jadi oleh sebab itu waktu datang kita bertanya, harapannya orang lain ini dapat melihat titik buta kita tadi yang kita nggak bisa ngelihat. Bukan mau minta dukungan. Kalau minta dukungan, aduh ya nggak ada perubahan gitu. Terus kalau seandainya dia ngomongnya, iya aku nih nggak ada salahku sama dia gitu. Ya Iya, memang nggak sama dia gitu. memang cerita kita malam ini tidak harus sama dia, makanya di awal abaikan dulu sosoknya gitu. Karena dia ini cuma jadi algojo aja gitu, bukan bukan juga sama dia gitu. Nah, nanti orang apa namanya yang dia ini yang nyakitin kita, dia nanti akan masuk juga ke algoritmanya kehidupan, mungkin di kehidupan dia yang akan datang, dia akan menerima balasan dari yang dia perlakukan ke kita ini gitu. Tapi itu tak usah juga kita pikirkan, biarkanlah dia gitu kan. Dia, kita gitu. Yang paling penting kan kitanya nih, gitulah kan. Toh nanti kita juga kalau mau ceritanya sampai ke akhirat, toh akhirat pun nanti kita tuh masing-masing kok gitu. Jadi udah, nggak usah dilihat dianya itu ya terserah dia gitu. Nggak usah kita bahas lagi dia, udah selesai. Dia pokoknya udah ngelakukan itu sama aku, kalau gitu apa salahku? Bukan di mata dia, tapi di kehidupanku yang lalu. Mungkin sama yang lain, bukan sama orang aja. Kadang kita berpikirnya tuh ya, ketika ditanya, coba lah kau ingat-ingat, mungkin ada salahmu gitu. Maksudnya otak banyak orang ketika ditanya pernyataan yang begitu, dia terus mencari salahku sama orang lain gitu. Kadang nggak gitu. Kadang sama alam, mungkin kita pernah jalan yang nendang kucing gitu kan, atau apa gitu. Jadi apa ya, bukan harus sama manusia, tapi sama alam ini gitu. Ya yang begitu yang saya rasa, yang saya pahami itu kayaknya gitu. Jadi kesalahan kita bukan hanya sama kita, tapi ya juga sama alam ini mungkin, atau sama binatang, sama tumbuhan yang mungkin kita pernah jalan ke rumah tetangga kita yang nggak sengaja kita cabut daunnya, kita petik daunnya gitu kan. Kita rasa sih itu biasa aja, kita patahkan rantingnya gitu. Ya itu kayaknya perbuatan yang biasa-biasa saja sama kita. Tapi kalau sama tumbuhan itu kan sama kayak kita nih, jari kita dipatahkan orang kan gitu kan. Iya. Berarti kan terlepas dari orangnya juga gitu ya, mungkin lebih ke kesalahannya juga nih, misalnya kayak teman aku mungkin diselingkuhin gitu kan, terus curhat, iya aku kayaknya nggak pernah selingkuh lah dari dulu sampai sekarang, kenapa ya aku diselingkuhin gitu. Kan berarti kita juga harus terlepas dari kita lepaskan sosoknya, kita lepaskan juga berarti kesalahannya gitu ya. Iya betul. Iya betul. Kasusnya juga belum tentu juga kan apa ya, dia nggak apa namanya itu Kak, kalau apa ya, kalau ngasih Ketika kita menyakiti modelnya macam gini gitu, kita dapat gini juga nggak Iya. bisa berarti ya. Ya, dia harus itu. Pokoknya kalau sakit aja ya kamu bakal disakiti gitu. Ya. Kalau kamu menyakiti, kamu bakal tersakiti gitu. Betul, karena nanti bentuk sakitnya ini yang buat orang sakit tuh beda-beda gitu kan. Mungkin aku sama kakak, aku maki kakak, kakak sakit. Tapi karena aku nih kebiasaan hidupnya di pasar gitu kan, jadi dipajak-pajak gitu. Jadi kalau dimaki-maki orang, ya aku udah biasa gitu. Jadi tentu makianku ke kakak yang membuat kakak sakit hati, belum, yang nggak harus aku dimaki gitu. Karena aku kalau dimaki biasa aja, karena biasa aja, nggak sakit hati gitu. Ya, hidupku tuh sehari-hari udah omongan makian aja gitu kan. Mungkin ada yang lain gitu. Entah mungkin barangku hilang, atau mungkin yang aku dikhianati kawan. Nah, macam-macam. Tapi poinnya yang bikin aku juga jadi sakit gitu. Yang bikin juga tersakiti gitu. Iya, dan sakit ini pokoknya sama lah.
Poinnya itu ya, poinnya tersakiti aja gitu, sakit hati aja kita gitu kan. Tapi bentuknya ya beda-beda lah, betul loh Kak. Karena kalau kita makan kan yang kita dapat juga kekenyangan gitu kan, bukan itunya. Jadi dia nggak harus 1.000 dapat 1.000, nggak gitu poinnya gitu. Oke, jadi kayak udah dapet lah jawabannya kenapa aku tersakiti gitu ya. Harus diintrospeksi lagi dirinya ke belakang, bukan ke semalam atau kemarin gitu malah ya. Bukan. Tahun-tahun kemarin mungkin masih ada yang belum kamu minta maaf sama orang ini. Karena aku juga pernah denger nih Bang, dosa yang susah untuk ditebus adalah dosa nyakitin hati orang lain. Iya, dia ada gininya. Makanya ada tuh dosa yang lumayan agak sulit itu ya. Itu dosa yang memang melibatkan orang lain gitu. Iya. Kalau yang dosanya kayak diri sendiri ya apa ya misalnya. Diri sendiri ini entahlah, tapi dosanya nih diri sendiri aja gitu ya. Tapi aku takutnya nih diselewengkan kalimatnya. Maksudku jangan diselewengkan. Bilanglah misalnya mabuk gitu. Mabuk ini kan dosa yang nyakitin diri sendiri. Tapi bukan berarti mabuk nih boleh. Maksudnya enggak juga Bang. Mabuk itu juga merugikan orang lain. Ketika dia mabuk terus bawa motor di jalan tabrakan, ayo loh. Enggak. Ini kita bilang dia mabuknya di rumah gitu. Pokoknya itu bukan kesalahan ya, minuman haram. Oke, ya. Tapi ini cuman rugi untuk dirinya sendiri aja gitu ya. Iya. Tapi maksudku ini jangan diselewengkan. Oh, kalau ini kan dosanya dosa diri sendiri. Jadi bolehlah. Maksudku jangan diartikan begitu ya. Iya. Oke. Maksud ini sama pendengar nih, kita gawat juga kalau sempat diselewengkan. Iya, pandai-pandai lah pendengar nih ya. Nah, pandai-pandai ya, jangan itu. Tapi oke lah, kita balik lagi. Jadi misalnya dia mabuk nih, itu dosanya kalau dia bertaubat aja langsung sama Allah, sama Tuhan gitu, itu udah selesai gitu. Tapi kalau dia dosanya nyakitin orang lain gitu, misalnya aku gunjingkan kakak, aku fitnah kakak, aku nyelingkuhin kakak, atau apapun, yang mana kakak juga jadinya sakit hati, itu harus 2 memang. Jadi kalau bahasa yang kupahami itu Tuhan akan mengampuni dosaku kalau kakak memaafkan aku gitu. Iya benar, aku juga pernah dengar kalau itu. Ya, jadi makanya agak ngeri gitu ya kalau kita nyakitinnya itu nyakitin orang lain atau nyakitin orang di luar diri kita gitu. Benar. Jadi Tuhan tuh asisi saja, maksudnya Tuhan tuh ya maaf saja gitu. Tapi ketika melibatkan orang lain, ditambah tuh SOP-nya, aku maaf kau jika ada gitunya. Gitu. SOP. Tapi kan ya bagaimana kalau seandainya aku nggak pernah jumpa lagi sama orang itu gitu. Itu lebih gawat lagi ya kan. Nyuri apa bilangnya? Nyuri makanan waktu sekolah gitu di kantinku. Aku nyuri makanan ibu itu, jadinya sekarang ibu tuh aku udah tak tahu lagi, misalnya kayak gitu. Oh itu udah lain bab lah gitu. Itu dia makanya kenapa sekarang kenapa aku tersakiti gitu. Nah banyak sebenarnya kesalahan-kesalahan yang lama yang mungkin kita pun nggak sadar udah nyakitin hati orang lain gitu nggak sih? Iya, dan hebatnya lagi tuh ya. Kadang kita rasa kita nggak sedang menyakitin orang. Iya, kita nggak sadar gitu kalau ternyata kita udah menyakiti hati orang lain gitu. Kadang tuh lebih kepada bekawan misalnya tuh yang paling seluruh ya kan. Lupanya nggak selo. Ya aku sama Kak Tarisa bilang kita udah berkawan lama gitu kan. Tapi aku kan nggak tahu ya kondisi hati kakak, mungkin bilang lah misalnya malam ini gitu kan. Aku kan nggak tahu juga walaupun kita berkawan lama gitu. Tiba-tiba aku nanya apa gitu. Ih nggak bagus lah kayak aku tengok kau pakai baju itu gitu kan. Aduh gantilah baju yang lain misalnya gitu. Kalimatku ini mungkin dulu kemarin-kemarin sih biasa-biasa saja gitu. Tapi kan nggak tahu nih hari ini kondisi batin kakak, hati kakak kayak mana, nggak tahu. Yang bisa jadi ketika aku ngomong yang kayak gitu terus yang sakit banget gitu loh. Maksudnya, ya Allah kok dia nggak ngertiin aku ya. Kan bisa jadi tuh yang Iya benar-benar. Tergantung mood, tergantung suasana hati gitu ya. Nah ini kasus yang kayak gini lebih sering kenanya kalau kita sama kawan gitu. Seluruhnya kelewatan gitu kan. Sampai melupakan adab, kadang begitu gitu. Jadinya ya bahaya, memang perlu betul ya ini kalau maksudnya ini pelajaran untuk diriku sendiri, perlu betul menjaga kalimat, betul-betul menjaga perkataan kita sama kawan gitu. Bisa aja sih dulu tuh biasa saja, tapi entah hari ini belum tentu. Kita mungkin dulu cakap kotor sama kawan kita tuh biasa aja gitu, manggilnya tuh manggil yang nama-nama hewan gitu, anjing gitu-gitu biasa gitu kan. Tapi entah kayak mana mungkin di satu malam dia dapat hidayah sehingga membuat hatinya lebih lembut. Yang ketika kita manggil gitu dia terus yang aduh kok gini gitu kan. Iya benar-benar. Ya oke lah, maksudnya ini bisa dibantah orang juga. Ya kalau karena orang memang kadang-kadang bisa berubah menjadi yang lebih baik kan, sudah pasti. Iya.
Jadi Jadi ketika kalau dia dia punya mungkin perubahan terus kita masih sama aja kan bisa jadi nyakitin hati dia juga gitu. tapi aku ada juga nih, maksudnya ini juga belum tentu kebenaran, ini hanya perenungan gue aja gitu. Misalnya aku nyakitin kakak gitu kan, terus kakak bilanglah dengar apa namanya ya malam ini gitu, malam ini udahlah paham lah gitu ya. Terus aku tuh nggak sengaja memang maafkan kakak, terus kakak berpikirnya kenapa ya aku disakitin sama si Kinahar misalnya kakak bilang gitu kan. Tapi kalau dia ya udahlah aku maafkan lah si Kinahar ini. Kalau dia ya udahlah aku maaf. Jadi kakak secara prinsip kakak tuh memaafkan aku gitu. Tapi bagaimanapun aku tuh sempat menyakitin kakak yang kupahami gitu ya. Aku akan tetap mendapat balasan itu gitu. Maksudnya balasan dari yang aku Nah menyakiti. itu kok bisa gitu tuh? Nggak tahu. Bukannya si orang yang udah disakiti itu bukannya dia udah ikhlas gitu ya? Udah Iya. ridho gitu. Tapi maksudnya ada satu pemikiran sih. Tapi ini nggak tahu juga sih kebenaran atau enggak gitu ya. Cuman Enggak, ya karena karma pasti datang gitu lah ya. betul. Jadi kalau memang udah kita tulis hitam ya harus kita dapatkan dulu hitam itu gitu. Walaupun udah dicat ulang tapi karena kita sempat buatnya jadi hitam ya kita harus menerima itu gitu. Tapi mungkin bedanya gitu ya. Kalau makanya aku ada pernah dengar gini kalimatnya. Ketika kau melakukan kesalahan, maka kejarlah dia dengan perbuatan baik gitu. Jadi itu harus dikejar gitu. Mungkin kalau dari sisi dosa bisalah dia balance gitu. Tapi ya tetaplah, maksudnya kita akan menerima juga apa yang kita lakukan. Tapi poinnya sebenarnya bukan dari benar nggak teori yang barusan ini. Aku rasa bukan itulah, karena kita tak tahu nih hakikatnya sesungguhnya kayak mana. Ini kan cuman rasa-rasa dan perenungan kita saja gitu. Tapi Namanya juga sharing time ya kan, berbagi. tapi memang poinnya, oleh sebab itu maksudnya pesan-pesan utama yang mau kita sampaikan, hati-hati, itu aja gitu. Iyalah hati-hati Nah, itu aja. berinteraksi dengan manusia lain gitu. Perkara Manusia aja pun tadi ya Bang ya. iya, dimaafkan atau tak dimaafkan, udah yang penting kita jaga betul gitu, sebisa mungkin. Kita Jangan menyakiti hati orang lain. jangan nyakitin hati orang lain, jangan berbuat salah gitu. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin gitu sih gitu. Tapi kalau kita udah maksimal, kita udah ini dan memang ternyata masih juga ngelakukan ini. Maksudnya masih juga menyakitin orang lain, ya itu udah lain bab gitu ya. Paling tidak kita udah sungguh-sungguh kan. Apanya melakukannya yang nggak enak tuh kan kita nggak ada kesungguhan kita untuk menjaga hati orang gitu. Walaupun sebenarnya yang menjaga hati orang itu dirinya sendiri gitu ya. Tapi kita selaku manusia yang nggak bisa luput dari manusia yang lain, ya tetaplah gitu. Jadi ada dua sisi sih. Satu kita sebagai yang menyakitin atau yang satu lagi kita sebagai yang disakitin gitu. Kalau kita disakitin, ganti kepala kita lakukan yang tadi, maafkan aja, oke nggak apa-apa, terus ambil pelajarannya, ambil hikmahnya gitu. Itu kalau kita yang disakitin, karena sakit atau tidaknya diri kita, kalau mengutip bahasa guru itu kita yang mengizinkan. Jadi nggak akan ada hati yang tersakiti kalau kita tidak mengizinkan hati kita untuk disakiti gitu. Jadi semuanya tuh di bawah kendali kita. Tapi kalau kita kepada orang lain, ya hati-hati karena kita nggak tahu nih level makom pemahaman dia sampai di mana tuh kita nggak tahu. Jadi yang penting kita hati-hati aja gitu berbuatnya gitu sih Mbak. Oke, kayaknya udah clear lah ya untuk kenapa aku disakiti. Malam ini kita bahas. Atau ada tendangan terakhir dari Bang Kinahar nih? Nah, pandangan terakhir tuh hati-hati. Oke, hati-hati lah ya. Dan ini hati-hati dengan hati. Hati. Karena bisa sakit hati. Iya betul. Terus nggak usah bosan-bosan gitu, nggak usah bosan-bosan minta maaf sama orang lain. Kita nggak tahu momen yang mana gitu. Jadi kalau apa langkah yang bisa kulakukan esok hari misalnya. Oke, tidak perlu menunggu esok hari. Kita mulai dari malam ini sebelum tidur. Ini kan habisnya jam 11 gitu ya. Jadi kita mulai dari malam ini sebelum kita tidur. Kita maafkan dulu semua kesalahan yang orang perbuat kepada kita hari ini. Jadi nggak usah maksudnya mulai hari ini tuh kita bisa lah minta maaf sama yang lalu-lalu. Tapi nanti ke depannya hidup ini cuma satu hari aja kok. Hidup ini mulai dari bangun sampai tidur lagi. Cuma sampai di situ hidup ini gitu. Jadi kita pastikan aja yang kita mulai bangun sampai tidur lagi itu aja. Jadi nggak usah mikirkannya besok, lusa, minggu depan gitu-gitu. Kejauhan gitu. Jadi pikirkannya tuh yang ini sampai tidur aja. Nah jadi sebelum tidur nanti maafkan gitu. Jadi kita doa, Tuhan aku maafkan semua orang yang menyakitin hatiku hari ini gitu. Dan aku juga memohon kepadamu Tuhan maafkan mereka gitu. Karena sesungguhnya mereka melakukan itu juga
pasti ada kesalahanku gitu ya. Jadi maafkan mereka semua yang pernah menyakitiku. Baru besok-besoknya setiap jumpa sama orang, atau kalau perlu ya setiap kalau kita udah habis ngobrol, kenapa harus salaman? Kadang tuh ada ya gitu. Aku dulu pernah mikir, kenapa sih harus salaman? Misalnya kalau kita udah mau pulang, kita salam-salam dulu gitu kan. Ya aku rasa hakikat dari salaman sebelum pulang ini untuk meleburkan semua dosa kesalahan kita, saling memaafkan selama pertemuan kita tadi. Jadi bilanglah kita ada rapat mungkin 1 jam, ya setelah itu setelah selesai rapat kita bubar, kita salam-salaman. Nah di salam-salaman itu tuh sekalian minta maaf lah gitu. Mana tahu ada dalam obrolan kita 1 jam tadi yang di luar daripada kontrol kita sampai menyinggung orang lain gitu kan. Dan juga minta maaf kepada Tuhan itu juga perlu gitu. Kita tak tahu nih, maksudku apa ya, sungguh sangat banyak gitu kesalahan-kesalahan baik yang kita sengaja maupun tidak, soalnya begitu gitu. Jadi selalulah minta maaf gitu, selalulah minta maaf. Karena nanti ini berefek kepada kehidupan kita yang kupahami gitu. Kenapa rezeki itu jadi seret gitu? Kenapa sebenarnya rezeki itu tidak seret, tapi dia bisa jadi seret tuh layaknya keran yang mana punya sumber air yang sama-sama kuat, tapi kenapa ada satu keran yang airnya sedikit? Bisa jadi kan karena di dalamnya ada kotoran yang menyumbat gitu. Nah, kotoran yang menyumbat ini bayanganku itu adalah kesalahan-kesalahan kita gitu. Jadi mau lancar rezeki dalam semua pengertian, tentunya bukan uang saja, tapi jodoh, karir, kesehatan, dan lain-lain. Ya mulainya dari situ gitu, bertaubat gitu. Minta ampun kepada Tuhan, minta ampun kepada kawan-kawan, minta maaf. Nah, mudah-mudahan dengan maaf yang mereka berikan dan perubahan yang kita lakukan, membuat jadi kotoran di dalam keran tadi itu jadi hilang, gitu, terkikis, dan akhirnya rezeki pun jadi lancar. Jadi ini bukan sekedar untuk kebahagiaan dalam bukan sekedar untuk membuat kepala ini tenang, tapi ini juga tentang tentang sesuatu yang lebih besar lah gitu. Apa yang kita bahas malam hari ini. Dan tidak ada kata disakitin tuh, nggak ada kalau kita yang tidak mengizinkan. Oleh sebab itu, jangan pernah untuk mengizinkan hati ini disakitin oleh keadaan apapun, oleh orang lain sekalipun. Tuh nggak ada gitu. Kita yang nentukan gitu. Ya, itu teorinya sangat sesederhana itu. Prakteknya sama-sama sederhananya, tapi terlihat sulit karena memang mungkin kita akan baru mulai. Segala sesuatu yang namanya baru mulai itu sakit gitu. Itu sakit. Tapi kalau udah kebiasaan, udah sering, ya longgar aja, ya plong-plong aja gitu kan. Kayak mana dulu kita sedekahnya 1.000 itu sulit, tapi sekarang kan karena udah keseringan, ya sedekah 1.000 itu ya gampang aja. Tapi mau sedekah 100.000 baru sulit lagi gitu. Tapi nanti kalau udah keseringan, sedekah 100.000 pun juga ya biasa aja. Jadi ini bukan teorinya mudah. Enggak gitu. Mudah atau sulit ini juga cuman perkara kebiasaan kita, perkara yang ada di kepala gitu. Gitu aja dulu Mbak Tarisa. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu terima kasih untuk wejangannya malam ini. Bang Kinar, sukses terus ya, sehat terus juga. Kita ketemu lagi di sharing time lainnya. Amin, amin, amin. Oke, selamat istirahat juga buat Bang Kinahar. Salam buat semuanya yang ada sama Bang Kinahar sekarang lah ya. Siap, Kang. Oke, selamat malam Bang Kinahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.